Ibu mertuaku menamparku, suamiku diam saja. Malam itu aku mengakhiri segalanya. Kalimat itu seperti kilat yang membelah malam Natal kami. Bunyinya masih menghantui setiap sudut rumah itu sampai hari ini. Tamparannya terdengar seperti sesuatu yang tidak seharusnya terjadi di meja makan, di bawah pohon kecil yang lampunya berkedip pelan. Plak. Seketika piring berhenti bergetar, gelas wine seolah menggantung di udara. Dan aku, yang selama belasan tahun membiarkan kata-kata meresap seperti air ke batu, merasakan sesuatu yang pecah di dalam diri. Wajahku panas, bukan hanya karena rasa fisik di pipi, tetapi karena malu yang membakar sampai ke tenggorokan. Semua mata tertuju padaku, lalu ke Marco. Ia menunduk, matanya tidak mengangkat, bibirnya tidak bergerak. Diamnya menjadi suara paling keras di ruangan itu. Aku bisa menggambarkan detik itu sampai halus, rasa kulit yang ditepuk, getaran darah di pelipis, rasa logam di mulut, semua itu benar. Tapi yang paling nyata adalah kontras antara sentuhan ibu mertuaku dan ketiadaan reaksi suamiku. Itu bukan hanya tentang satu tamparan, itu adalah akumulasi dari 15 tahun kecil yang menumpuk di sudut-sudut rumah kami. Komentar yang meremehkan, intervensi dalam keputusan kecil, sikap yang membuat aku selalu merasa salah. Tamparan itu hanya menandai titik yang tidak bisa lagi kuterima. Sebelum aku masuk ke malam itu, aku ingin kamu tahu siapa aku dulu, bukan versi yang berdiri di sana menatap sepasang mata yang tak mau membela. Namaku Anna Clara. 15 tahun sebelum plak itu, aku adalah perempuan yang menerima bunga tanpa syarat, yang tersenyum pada setiap candaan yang terasa menyakitkan hanya untuk menjaga ketenangan. Ku ingat pertemuan pertama dengan Marco. Di sebuah acara kecil, kami tertawa sampai larut. Ia bilang aku membuatnya merasa seperti pulang. Kata-kata itu, di masa muda, terasa seperti janji. Kami menikah muda, penuh impian. Aku bekerja, punya rumah warisan dari orang tuaku yang kutitipkan hati-hati sebagai aset kami. Rumah itu menjadi tempat di mana kami membangun rutinitas, menata meja, menaruh bingkai foto. Rumah itu menurut catatan ada namaku di sana. Bagi orang lain mungkin itu cuma detail, tapi bagiku itu adalah simbol otonomi yang kukira aman. Awalnya semuanya tampak baik-baik saja. Mertua, Donna Vera, mencintai anaknya dengan cara yang tampak protektif. Ia sering datang, membantu menyiapkan makanan, memberi saran soal cara mengurus rumah. Di awal aku merasa lega, bantuan terasa seperti berkat. Tapi lambat laun nasihat berubah menjadi aturan. Gak begini Anna, begini saja, menjadi bisikan yang menggerogoti rasa percaya diriku. Ia memilih untuk berbicara di hadapan tamu tentang cara aku memasak, tentang caraku membesarkan keponakan, bahkan tentang pakaian yang aku kenakan. Komentar yang awalnya kukira iseng, lama-lama menempel seperti lumut. Hal-hal kecil membentuk pola. Di ulang tahun anak saudara, ia berkata, "Kamu terlalu lembek terhadap Rafael." Dan semua orang tertawa. Sementara aku tertawa juga di luar, karena takut suasana jadi tegang. Di reuni keluarga, ia mengomentari kebiasaan belanjaku. Seolah-olah aku tidak cukup pintar mengurus uang. Ketika aku marah dan berkata sesuatu yang nyaring, Marco meredam suaraku dengan senyuman, atau menutupinya dengan lelucon ringan. Diamnya bukan hanya penghindaran. Diamnya menjadi modus yang mengajarkan aku menahan diri. Selama bertahun-tahun aku menyesuaikan diri. Aku mengkompromikan prioritas kecil. Aku menolak diri sendiri sedikit demi sedikit agar rumah tetap damai. Aku menunda pelatihan kerja yang kusukai, karena kita harus simpan uang dulu. Aku memilih baju yang lebih netral agar tidak menimbulkan komentar. Semua itu tampak seperti pengorbanan untuk cinta. Tapi pengorbanan yang terus-menerus berubah menjadi penghapusan identitas. Perempuan di cermin mulai tampak asing. Seperti bayangan yang dipoles oleh harap orang lain. Ada momen-momen yang terasa seperti tes. Cemilan yang ditinggalkan di meja. Kunci yang berubah posisi. Komentar yang membandingkan aku dengan istri-istri lain. Salah satu tante pernah berbisik, "Kamu terlalu sabar." Dan aku belajar bahwa sabar adalah nilai yang dipuji. Tapi sampai kapan sabar menjadi alasan orang lain untuk menaruh beban di pundakku? Kapan aku terakhir kali memilih untuk diriku sendiri, tanpa takut dikatakan egois? Malam Natal itu dimulai seperti reuni keluarga biasa. Kami menata meja, memberikan sentuhan kecil pada dekorasi, menaruh piring kesayangan yang kubawa dari rumah. Lampu pohon berkedip. Ada aroma rosemary dan panggangan kecil yang memenuhi dapur. Beberapa botol wine, beberapa gelas. Tawa yang, jika jujur, terasa agak tegang. Ada Roberto dan istrinya Gloria, yang hanya menonton dari pinggir meja. Ada Livia, adik Marco, yang datang bersama Rafael kecilnya. Ia selalu menjadi seseorang yang dekat denganku, meski tidak sering ia bersuara ketika mertua bicara.
Aku mencoba membuat suasana hangat. Aku sudah menaruh harapan kecil. Malam ini mungkin semuanya bisa normal. Tapi alkohol mengendurkan batas-batas. Kata-kata yang disimpan di kerongkongan segera keluar, tajam. Donavera minum lebih banyak dari biasanya. Dan dengan botol di tangannya, ia mulai mengeluarkan sindiran yang sudah akrab di telingaku. Kamu tahu, Ana, rumah ini bisa jauh lebih rapi jika... Dan kata-kata itu menancap seperti jarum yang meski kecil, tetap melukai. Aku menanggapi dengan menyudut, balik bercanda. Tapi ia memperkosa suasana dengan nada yang lebih tajam. Tawa yang sebelumnya menenangkan, berubah menjadi dingin. Seiring malam berjalan, komentar itu bergeser. Ia menertawakan hal-hal yang dulu kukira remeh. Keputusan finansial kami, pilihan baju, bahkan pilihan kata yang kubuat dalam berbincangan. Aku merasa direndahkan di depan orang yang kukasihi. Dan di satu titik, ketika obrolan mengenai cara ideal menikah berubah menjadi ejekan terhadap segala pilihan yang pernah kulakukan untuk bertahan di rumah itu, ia berdiri dan menatapku dengan mata yang bukan lagi berisi cinta anak terhadap ibunya, tetapi ketidaksukaan yang terang. Ia meraih pipiku. Aku melihatnya naik dari kursinya. Ada sesuatu seperti putus kendali di wajahnya. Seketika ruangan mengencang, seperti napas yang tertahan sebelum hujan. Plak. Tamparan itu bukan hanya tamparan pada kulitku. Ia menjegal banyak hal sekaligus. Harga diri yang aku genggam rapuh, rasa aman yang kupikir ada, dan impian samar untuk dihargai. Aku berdiri terluka, bukan hanya secara fisik. Mata semua orang berpindah. Semua orang kecuali satu, Marco. Marco menunduk, tangannya di pangkuan, seperti patung yang sedang menunggu petunjuk. Tidak ada teguran, tidak ada perintah untuk menghentikan, tidak ada pertahanan. Di mataku saat itu, segala harapan yang kubangun selama 15 tahun runtuh. Jika cinta diukur dari perlindungan, dari tindakan ketika yang kau cintai dipukul, di mana tempatnya? Aku menunggu suamiku berdiri, untuk memanggil, mendukung, membuat batas yang tidak bisa ditembus oleh siapapun. Tapi ia tetap di sana, membiarkan malam itu menjadi pengukuhan bahwa prioritasnya bukan aku. Diamnya menjadi jawaban. Dalam detik-detik setelah tamparan, ada hal yang jernih di kepalaku. Aku tidak ingin kembali ke keadaan semula. Bukan karena tamparan semata, tetapi karena pilihan yang tak pernah diambil Marco. Karena ia memilih untuk tidak menempatkanku di ranah yang layak ia pertahankan. Ada amarah yang murni, bukan cemas. Ada sesuatu yang membara yang mengatakan cukup. Cukup menutup mulut, cukup menenangkan semua dengan senyum. Aku tahu bahwa jika aku tetap diam, pola ini akan terus, dan mungkin akan beresiko lebih besar di lain waktu. Aku tahu pula bahwa rumah yang menjadi penopang hidupku, rumah yang secara hukum ada namaku, bukan alasan untuk bertahan di tengah penghinaan. Suara-suara di ruang makan berbisik seperti gelombang kecil yang saling bertabrakan. Livia menatap, terguncang. Rafael menatap dari balik lengan ibunya, tidak mengerti. Roberto dan Gloria saling bertukar pandang, seolah menghitung apakah sopan untuk campur. Aku merasakan seluruh tubuhku tegang. Aku berdiri, tidak mengizinkan diriku menjadi objek belas kasihan. Aku merasa sebuah pintu dalam diriku terbuka, bukan untuk membalas, tetapi untuk menegakkan batas. Apa yang kau lakukan? Suara itu keluar dari mulutku seperti amarah yang dingin, bukan nangis. Keluar dari ruahku. Sekarang, aku tidak meminta, aku memerintah. Kata-kata itu menggantung berat, dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku berbicara dengan suara yang bukan kompromi. Donavera dengan tawanya yang kecut, mencoba menolak, merabis alasan, menunjuk pada sesuatu yang kebetulan penting di matanya. Tapi aku mendesak, kau pergi dari sini, jangan kembali malam ini. Semua orang terperangah. Marco tetap menunduk. Ia menatap lantai seperti batu yang menutup hatinya. Aku merasakan darah memacu di leherku, bukan karena takut, tetapi karena kemalangan yang disulut diam. Aku tidak melontarkan kata-kata kasar yang meledak. Aku memilih tindakan yang sederhana. Aku pergi mengambil jaket, membuka pintu depan, dan menaruh barang-barang kecil ke pinggir. Aku berkata lagi, tenang namun tegas. Kalian mengambil itu atau aku yang akan mengusir kalian. Sekarang. Mungkin apa yang kulakukan tampak ekstrim bagi orang luar. Mungkin ada yang akan bilang aku harus memaafkan atau menunggu. Tapi aku tahu, dari pengalaman bertahun-tahun meremehkan hal-hal kecil, bahwa menunggu pembelaan dari orang yang mencintai akan membuatku menunggu selamanya. Tindakan sederhana itu,
Mengucapkan bahwa mereka harus pergi adalah cara pertamaku memegang kembali kendali. Aku menaruh tangan di gagang pintu, merasakan dinginnya besi. Marco masih diam. Di luar, seorang tetangga lewat, mata melirik, lalu menunduk. Livia memegang ponselnya, suaranya bergetar. Aku menelpon Juliana, katanya. Dan Fernanda, dia perlu tahu. Teks lalu masuk cepat. Emoji hati, kalimat pendek. Kamu tidak sendiri. Ternyata, jaringan yang kutakutkan akan hilang ada di sana. Tidak terlihat tetapi nyata. Juliana, yang kami kenal sejak SMA, mengetuk pintu beberapa menit kemudian, membawa 2 gelas kopi dan wajah yang tegang. Ia tidak banyak bertanya. Ia menaruh tangan di bahuku, pelukan singkat yang terasa seperti kontrak keselamatan. Pada saat itulah aku sadar sesuatu lain. Keputusan untuk bertindak tidak berakhir di pintu itu. Malam itu aku mengambil keputusan, mungkin keputusan paling tegas dalam hidupku, bahwa aku akan menyusun langkah. Aku tidak ingin balas dendam, aku ingin aturan, aku ingin keamanan. Aku ingin anak-anak, jika kelak ada, tidak terbiasa dengan pemandangan di mana perempuan menjadi bahan ejekan di meja makan sendiri. Aku ingin empati dari orang yang memilih hidup bersamaku, bukan sikap mengalah yang konstan. Keesokan hari tidak terasa seperti epilog dari malam ini, melainkan babak baru yang masih belum kuselesaikan. Aku bangun dengan pipi yang masih memerah, namun ada besi pada suaraku yang sebelumnya tak pernah ada. Marco berada di ruang tamu, bertumpu pada kursi, matanya menghindar. Ia sudah mencoba berbicara beberapa kali. Kata maaf yang setengah keluar, rayuan untuk tetap tenang. Aku mendengarkannya, namun ada dinding yang kini berdiri di antara kami. Tidak karena dendam, tetapi karena sesuatu yang harus kuhargai. Aku menyadari ada kemungkinan kami tidak akan lagi pulih seperti dulu. Aku menghitung 13 tahun yang berlalu, bukan untuk menghukum, tetapi untuk memahami bahwa jarak ini bukan sekedar luka yang dapat disapu dengan maaf. Dalam beberapa jam setelah insiden, pesan-pesan datang seperti gelombang. Livia menawarkan tempat tidur kapan saja. Juliana menawari bantuan praktis. Fernanda mengirim pesan panjang yang bertingkah seperti saksi yang pernah melihat pola serupa. Sederhana, tegas, penuh simpati. Jangan bergerak dulu sampai kau bicara dengan pengacara, kata satu pesan. Aku membaca itu dan merasa perlu menimbang. Tidak ingin keputusan terburu-buru, tapi juga tidak ingin melangkah tanpa perlindungan. Aku menghubungi Dr. Amarina Santos, seorang pengacara keluarga yang direkomendasikan oleh teman lama. Suaranya profesional, menenangkan. Ia menyarankan langkah-langkah umum, mencatat kejadian, menyimpan bukti, berbicara dengan orang terpercaya, tanpa menawarkan jaminan yang mustahil. Itu cukup. Aku merasa ada peta awal untuk menavigasi ketidakpastian. Saat aku duduk di meja dapur yang masih penuh sisa-sisa malam itu, aku melihat rumahku, tempat yang aku warisi, yang selama bertahun-tahun kusamakan dengan tempat perlindungan dengan mata yang berbeda. Furnitur yang dulu membuatku tenang, kini terasa seperti saksi bisu yang penuh kenangan. Foto pernikahan yang selama ini kusimpan di rak, kini memancarkan kilau samar dari masa lalu yang tak lagi sejalan dengan masa kini. Ada perasaan bilang, aku tidak harus kehilangan rumah untuk menyelamatkan diriku. Itu bukan soal barang, itu soal harga diri. Keputusan untuk tidak kembali ke hidup semula membutuhkan langkah-langkah praktis. Aku mulai menyusun daftar. Bukti percakapan malam itu, foto tanda di pipi, pesan yang mungkin menunjukkan pola, semua disimpan dengan rapi. Aku tidak membicarakan itu sebagai rencana pembalasan. Aku menyusunnya agar jika diperlukan, aku punya dokumen yang memperkuat kisahku. Sementara itu, di belakang layar, Marco berusaha membangun dialog, ujung-ujung yang seakan-akan ingin memperbaiki. Namun, setiap kata yang keluar dari bibirnya terasa hampa, bila tidak dibarengi dengan aksi yang menunjukkan dia memilihku ketika hal terpenting diuji. 2 hari setelah malam itu, suasana rumah berubah menjadi medan negosiasi halus. Tamu yang datang keluar masuk menawarkan saran yang berbeda. Ada yang bilang mending bicara baik-baik. Ada yang lebih tegas menyuruhku untuk tidak pulang. Aku tahu ada keputusan yang menunggu di Cakrawala. Apakah aku akan menuntut formalitas hukum? Apakah aku akan meminta perceraian? Apakah aku akan memulihkan hubungan itu dengan syarat tertentu? Tapi malam itu, aku menemukan satu kebenaran. Aku berhak menentukan batas. Aku berhak memilih hidup yang menghormati martabatku. Keputusan bukanlah loncatan semalam, namun ada momen di mana aku tahu, sesuatu di dalamku telah berubah dari orang yang menyeimbangkan semuanya demi menjaga kedamaian, menjadi orang yang menuntut adanya kedamaian yang punya batas. Ada kemarahan, iya, tapi ada juga ketenangan yang berbeda. Ketenangan yang berasal dari kepastian bahwa aku memilih untuk bertahan hidup sebagai diriku sendiri. Di sore itu, ketika matahari mulai turun dan cahaya emas menempel di dinding ruang tamu, aku menatap pohon Natal yang lampunya masih menyala samar. Ia tampak kusam,
Ornamen kecil bergelayut, beberapa sudah rusak. Aku mengambil satu ornamen dari rak, menahan kilau lampu di telapak tanganku. Ada perasaan menggenggam sesuatu yang pernah kukira perlu diselamatkan dengan segala cara. Namun bukan segala cara yang harus kulalui. Aku menutup mata sejenak dan berpikir tentang hidup yang ingin kubangun, bukan sebagai pembalasan atas apa yang terjadi, tapi sebagai pembuktian bahwa aku bisa mencintai diri sendiri lebih dahulu. Tepat ketika aku hendak meninggalkan rumah untuk menginap di rumah Juliana, ponselku bergetar. Layar menampilkan nama yang tak asing, Fernanda. Jantungku, yang selama beberapa hari itu seperti sedang berusaha menyesuaikan ritme, berdebar sedikit lebih cepat. Pesan darinya singkat, namun muat dalamnya pengertian. Aku di luar, mau bicara? Aku tidak menjawab segera. Ada ruang hening yang aku izinkan antara kejadian dan respons. Sebuah jeda yang sengaja aku ambil untuk menilai apa yang terbaik. Di luar, suara kendaraan lalu lalang. Kehidupan tetangga berjalan seperti biasa, seolah malam Natal kami tidak mengubah apa-apa. Di dalam, ada perubahan yang tak bisa ditarik kembali. Aku menaruh kunci di atas meja, menatapnya sejenak, lalu memasukkan beberapa barang ke dalam tas. Sepotong kain yang biasa ku simpan di keranjang, beberapa dokumen penting, buku catatan lama yang mengandung harapan-harapan masa muda. Aku menata semuanya tidak karena aku hendak berlari, tetapi karena aku ingin punya ruang aman untuk berpikir. Ketika aku menutup pintu itu, ada rasa ringan yang aneh, bukan kemenangan penuh, bukan kebahagiaan, melainkan kebebasan kecil yang baru kulihat setelah menyingkir dari racun rutinitas. Saat aku melangkah ke mobil Juliana yang menunggu di depan rumah, dengan lampu taman yang remang-remang, kulihat rumah itu dari luar. Ia tampak sama seperti kemarin, tetapi bagiku ia menjadi latar bagi sebuah keputusan yang besar. Pintu yang kututup bukan hanya penutup kayu, ia adalah penanda pemisahan antara hidup yang lama dan kemungkinan baru. Di perjalanan, aku menatap jendela dan membiarkan bayangan lampu kota lewat, seolah menabur peta untuk langkah selanjutnya. Aku tahu masih ada proses yang harus dijalani, pembicaraan panjang dengan Marco, konsultasi lebih lanjut dengan Dr. Marina, mungkin proses yang lebih resmi suatu saat nanti. Aku tahu juga akan ada hari-hari rawan, momen ketika rindu akan keamanan masa lalu datang menghantui, dan kebingungan apakah keputusan hari itu terlalu cepat. Tapi aku juga tahu sesuatu yang tidak akan mudah diubah. Malam itu aku memilih diriku sendiri. Ketika Juliana membuka pintu dan menyambut dengan pelukan hangat, aku merasa seperti orang yang kembali dari medan perang kecil. Ia menaruh secangkir teh di meja, duduk di seberangku, dan hanya berkata, "Kamu aman di sini." Itu saja, kata-kata sederhana yang meneguhkan. Di teleponku, pesan dari Livia muncul lagi. "Anak-anak pulang besok, kita bicara rencana." Pesan lain dari Fernanda berisi, "Kalau mau, aku datang juga." Ada jaringan yang mulai rapat di sekitar aku, dan itu memberi kekuatan yang nyata, bukan hanya ilusi. Malam itu tidur terasa berat, namun bukan karena rasa takut semata. Aku tidur dengan pikiran yang sibuk, mengingat bahwa aku telah mengakhiri sesuatu. Bukan karena marah semata, tetapi karena penegakan martabat. Tidurku dipenuhi gambaran-gambaran kecil, adegan meja makan, tangan yang menampar, wajah Marco yang tak bersuara, telepon yang kupencet beberapa kali kepada pengacara. Dalam mimpi aku mendengar kembali kata-kata yang kucap. "Kalian pergi dari sini." Mereka bukan kata-kata yang ingin kubuang. Mereka adalah titik balik yang akhirnya keluar dari mulutku. Pagi berikutnya, dunia tampak sama namun berbeda. Lampu Natal mulai redup, kalender mencatat hari biasa. Namun di dalam hatiku, ada getar-getar yang tidak lagi ingin kembali ke keadaan lama. Ada rencana yang mulai kususun, langkah-langkah kecil yang harus diambil, agar yang kuhadapi menjadi nyata dan terlindungi. Aku tahu akan ada proses hukum jika ternyata kita memilih jalur itu. Aku tahu akan ada perdebatan, mungkin perpisahan yang panjang, atau mungkin dialog yang berbuah perubahan nyata. Aku tidak menjanjikan hasil yang mulus. Yang bisa kutegaskan hanyalah satu. Malam itu aku mengambil kendali atas hidupku kembali. Itu adalah awal. Disinilah aku berhenti untuk sejenak, bukan karena cerita telah berakhir, melainkan karena banyak lembar yang masih harus kubuka. Ada pertemuan dengan Dr. Marina yang akan menata langkah-langkah praktis. Ada pembicaraan dengan Marco yang mungkin akan membuka pintu baru atau menutup rapat. Ada dukungan dari perempuan-perempuan yang aku cintai yang akan menemaniku mencari kembali siapa aku sebenarnya, tanpa harus menutupi luka. Aku merasa marah, tentu, tetapi marah yang diarahkan pada pembelaan, bukan kehancuran. Aku merasa takut, tentu, tetapi takut yang harus dilewati agar kelak aku bisa berdiri tegak. Sebelum aku menutupi hari itu, aku mengirim satu pesan singkat di grup teman lama. "Kamu tidak sendiri.
Pesan itu sederhana, namun aku menaruhnya seperti pengingat, bukan hanya untuk mereka, tetapi untuk diriku sendiri. Jika cerita ini menyentuhmu, komentar kamu tidak sendiri, dan subscribe untuk cerita selanjutnya. Aku tidak meminta simpati. Aku mengundang mereka yang pernah merasakan bisikan kehinaan di meja makan atau di ruang tamu untuk tahu bahwa ada jalan keluar, langkah kecil, satu persatu, yang mampu mengubah jalannya hidup. Dr. Marina duduk menghadapku di kantornya yang sederhana. Rak buku berisi undang-undang dan beberapa bingkai foto keluarga yang terlihat hangat di sudut ruangan. Lampu meja yang lembut membuat bayangan kami sedikit melambai di dinding. Aku ingat bagaimana tanganku yang masih terasa panas di pipi malam itu menggenggam secangkir air, sementara ia menatap dengan tenang. Ia tidak memberikan kata-kata yang menenangkan secara sentimental. Ia memberikan peta, langkah, dokumen, kemungkinan. Itu terasa seperti hal yang paling rasional dan paling berani yang kubutuhkan saat itu. Kita mulai dari bukti, katanya lugas. Foto pipi, catatan saksi, pesan, siapa saja yang melihat, siapa yang mendengar. Suaranya padat, praktis, dan di dalam nada itu aku menemukan sebuah jangkar. Aku menulis daftar. Nama-nama yang ada di meja Natal, pesan-pesan yang sudah kubundal, tanggal-tanggal, dan semua detail kecil yang terasa remeh sebelumnya, namun kini menumpuk menjadi cerita yang tak bisa disangkal. Aku menyebutkan Daa, Vera, Marco, Livia, Juliana, Fernanda. Aku menceritakan kronologi malam itu. Ia mengangguk, mencatat hal-hal yang penting, memberitahu apa yang sebaiknya disimpan. Ada banyak jalan yang bisa ditempuh, ia berkata. Kita bisa mulai dengan laporan jika kamu mau, untuk mendapatkan catatan resmi. Kita juga bisa mengumpulkan pernyataan saksi dan membuka proses keluarga untuk menegaskan hak-hakmu. Yang penting, kita atur semuanya dengan hati-hati dan tanpa terburu-buru. Kamu yang mengendalikan ritmenya. Aku terkejut bukan oleh kata-kata hukumnya, melainkan oleh kenyataan bahwa ada seseorang yang mendengarkan tanpa memaksa aku memilih apa yang tidak ingin aku pilih. Di rumah, semua keputusan dulu terasa seperti ditunda, dimodifikasi, atau diambil atas nama keharmonisan. Di sana, di kursi empuk itu, aku merasa untuk pertama kali sejak lama ada ruang untuk suara yang bukan hanya bergema. Langkah berikutnya adalah pertemuan resmi. Aku menulis pernyataan, menandatangani dokumen, menyerahkan beberapa foto. 2 detik setelah tamparan, ketika aku masih di meja makan dan kepala berputar. Aku menyimpan semua pesan yang masuk setelah peristiwa itu. Ada pesan belas kasih, tentu. Namun ada pula beberapa fine print, kata-kata Marco yang mencoba memperbaiki, atau yang terdengar lebih seperti usaha menenangkan dirinya sendiri daripada membela aku. Aku menanyakan apakah aku harus menghalalkan maaf jika itu datang dari orang tua Marco. Dr. Marina menjawab tanpa menghakimi. Memaafkan adalah hakmu, bukan syarat untuk keamananmu. Kita urus apa yang dibutuhkan agar kamu aman dan harga dirimu dihormati. Sementara proses administratif berjalan, tim kecil dukungan di sekitar aku menjadi nyata. Livia hadir dengan wajah yang masih pucat, namun matanya tidak kosong. Ia menyerahkan sebuah slip keterangan singkat, bahwa Rafael juga melihat kejadian dan bahwa ia, sebagai keluarga, menyaksikan bagaimana ketegangan seringkali meningkat di rumah itu. Juliana datang dengan kantong penuh makanan, tetapi juga dengan bukti, rekaman video kecil-besaran acara yang menunjukkan suara tawa yang menegang, momen saat Donna Vera mulai minum lebih banyak daripada biasa. Fernanda yang hadir bukan sebagai penggugat, tetapi sebagai saksi sejarah. Ia pernah melihat Marco dalam dinamika yang serupa ketika mereka masih pacaran, memberi pernyataan yang menegaskan pola yang mungkin sulit diterjemahkan oleh orang luar. Aku tidak suka memikirkan bahwa mentalku akan menjadi bukti untuk dokumen hukum, tetapi aku juga tahu bahwa cerita yang tidak tertulis bisa diabaikan. Menyimpan bukti tidaklah berlawanan dengan memaafkan. Itu adalah peta jalan untuk memastikan kejadian tidak menjadi teka-teki yang mudah diputar balik. Marco meminta bertemu beberapa kali di hari-hari itu. Pertama dengan nada panik dan suara serak. Ana, aku tak bermaksud. Lalu dengan nada yang berusaha meyakinkan. Kita bicara, kita perbaiki. Aku duduk di ruang tamu yang dulu penuh foto berdua dan menatap lelaki yang dulu kuanggap sebagai rumah. Ia menatap lantai ketika aku mulai bertanya tentang reaksinya di meja makan. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia merasa terjebak, bahwa ibunya adalah bagian dari hidupnya yang sulit untuk ditinggalkan. Aku mendengarkan.
Tapi aku juga mengutarakan sesuatu yang belum pernah kukatakan setegas itu. Jika kau tidak berdiri di sisiku saat aku disakiti, aku tak bisa lagi menengok ke arahmu dengan harapan. Aku tidak memintamu menjadi agresif, Marco. Aku meminta tindakan yang menunjukkan kau memilih aku. Perbincangan itu panjang, dan ada momen di mana ia tampak menangis. Bukan hanya karena perpisahan yang mungkin terjadi, tetapi karena kesadaran akan pilihan yang harus ia buat. Memilih anaknya atau memilih ibunya, memilih istri atau memilih keharmonisan yang selama ini diatur oleh ibunya. Ia tidak mampu menjamin apa yang akan ia pilih. Aku mengakui bahwa ada rasa sakit mendalam melihat lelaki yang aku cintai bingung di persimpangan itu. Namun, aku tidak bisa menanti dirinya memilih. Menunggu telah melelahkanku. Beberapa minggu kemudian, langkah-langkah hukum mulai tampak nyata. Aku membuat laporan resmi sehingga ada catatan tentang kejadian itu. Aku bekerja dengan Draka Marina untuk mengatur pernyataan saksi, menyusun bukti-bukti, dan menyiapkan argumen mengenai hak milikku atas rumah yang memang tercatat atas namaku. Ketika ada dorongan dari sebagian keluarga Marco untuk menyelesaikannya secara keluarga tanpa admin formal, aku menolak. Bukan karena aku berambisi untuk memenangkan sesuatu, tetapi karena aku ingin ada dokumentasi sehingga bukan hanya ingatan yang dipertaruhkan. Dokumentasi itu bukan tentang kekalahan keluarga, melainkan tentang keselamatan diriku. Pertengahan dari proses itu adalah hari kami duduk di meja mediasi. Ruang itu dingin dengan meja panjang dan beberapa kursi plastik. Di ujung meja, Donna Vera duduk dengan wajah yang menebal, memakai baju yang sama seperti malam Natal, seolah ia tak mau menunjukkan keretakan. Marco duduk di sampingnya, dan matanya tak banyak bertemu denganku. Mediator berbicara dengan bahasa formal, menanyakan keinginan masing-masing pihak, mencari jalan tengah. Aku ingat keluar dari pertemuan itu dengan mulut kering. Ada kesempatan untuk memperbaiki, seperti yang selalu disodorkan orang-orang di sekitarku. Namun bagiku, perbaikan bukan sekadar kata-kata yang diucapkan di ruangan itu. Perbaikan membutuhkan tindakan berulang, prioritas, dan batas yang dihormati. Dalam percakapan singkat setelah mediasi, Donna Vera mengatakan kata-kata yang dingin. Maaf kalau terasa keras, aku hanya ingin yang terbaik untuk anakku. Aku menatapnya datar. Yang terbaik untuk anakmu bukanlah melihat pasangan dipermalukan, jawabku. Tidak ada kemarahan yang berteriak, hanya kelantangan yang menegaskan. Ia tidak mau mengakui bahwa mayoritas komentarnya selama bertahun-tahun menyusup, menyinggung, dan mengikis harga diriku. Ia lebih memilih narasi bahwa ia peduli, sambil tak melihat luka yang ia buat. Aku menyadari bahwa ada sesuatu yang pelik dalam kata maaf yang tidak diikuti perubahan. Di luar ruang mediasi, kabar mulai menyebar. Beberapa tetangga berpihak pada Donna Vera karena ia berperan lama di lingkungan. Beberapa teman lama memperlihatkan simpati padaku. Adegan itu mengajari aku salah satu hal penting. Komunitas memiliki beragam suara, dan kita tidak bisa berharap semua orang melihat kebenaran yang sama. Yang bisa kulakukan adalah mengurusi kebenaranku sendiri, selangkah demi selangkah. Proses hukum tidak instan. Ada hari-hari menunggu yang terasa seperti tarian lambat antara harap dan cemas. Ada berkas yang harus dilengkapi, saksi yang harus hadir, pertanyaan yang kadang membuat aku merasa seperti dievaluasi ulang. Tapi seiring berjalan, ada momen kecil yang menenteramkan. Bukti yang diletakkan rapi oleh Dr. Marina, surat pernyataan dari Livia yang menyatakan apa yang ia lihat, pesan dari Juliana dan Fernanda yang terangkai menjadi rekaman kronologis. Semua itu menambah bobot pada cerita yang kubawa bukan demi dendam, melainkan agar tak ada yang meremehkan pengalamanku seperti sebelumnya. Pada suatu pagi yang dingin, ketika salju tipis, sebuah langit abu-abu yang tak biasa di kota kami, berjatuhan, aku mendapat surat dari pengadilan, tanggal sidang pertama. Jantungku berdebar, bukan karena ingin menang atau kalah, tetapi karena aku tahu ada pawai formal di depan mata yang akan menguji ketahanan emosiku. Pada hari itu, aku memakai blazer sederhana yang membuatku merasa seimbang. Juliana menemaniku, dan Livia muncul di ruang tunggu dengan minuman hangat. Kami duduk di kursi kayu, menunggu giliran. Di ruang sidang, suara hakim tidak terlalu ramah, namun profesional. Aku berdiri, menyampaikan kronologi singkat yang sudah sering kubaca dalam kepala. Marco berdiri pula, namun ada jarak yang tak bisa ditutupi oleh pengucapan. Di meja saksi, beberapa teman menguatkanku. Ketika aku menyebutkan rumah dan fakta bahwa rumah itu tercatat atas namaku sebagai warisan dari orang tuaku, ada rasa lega kecil yang muncul. Itu bukan soal kepemilikan material semata. Itu adalah simbol otonomi yang jika dirampas oleh rasa malu akan mudah membuat aku kembali ke posisi menunggu pembelaan. Hasil sidang pertama adalah sebuah pergeseran, bukan penutup.
Pengadilan mengatur beberapa hal sementara, perlindungan atas ruang pribadi, ketentuan akses, dan penjadwalan lebih lanjut. Aku tidak menyangka akan merasakan rasa ringan ketika keluar dari gedung itu, seolah udara yang berat tadi perlahan menipis. Marco mencoba menemuiku di luar, menawarkan kata-kata penyesalan lagi, menyatakan bahwa ia ingin mencoba terapi pasangan jika itu bisa membuat semuanya kembali normal. Aku menatapnya, lelah namun tegas. Terapi tidak berarti aku harus tetap berada dalam situasi yang tidak menghormatiku. Jika kamu memilih berubah, itu prosesmu. Aku memilih melindungi diriku. Keputusan untuk mengajukan perceraian bukanlah keputusan impulsif. Ia lahir dari akumulasi luka dan dari pengamatan realistik terhadap kemungkinan-kemungkinan. Aku tidak menginginkan kehancuran. Aku menginginkan kerangka hidup di mana harga diriku dihormati. Ketika akhirnya aku menandatangani dokumen perceraian pertama, ada rasa sedih. Bukan hanya atas berakhirnya pernikahan, tetapi atas fakta bahwa kami tidak lagi berkolaborasi untuk membangun kehidupan bersama. Namun di sana juga ada rasa lega. Untuk pertama kali dalam belasan tahun, aku membuat keputusan yang tidak didikte oleh keinginan orang lain. Selain aspek hukum, ada juga konsekuensi sosial yang harus kuselewati. Beberapa keluarga memutuskan kontak, beberapa tetangga sibuk dengan gosip. Namun di sisi lain, banyak yang mendekat. Teman lama yang selama ini jarang bersuara tiba-tiba menawarkan tempat tinggal sementara. Rekan kerja mengulurkan tangan, dan orang-orang yang aku kira tak akan hadir di momen krisis ternyata menunjukkan kepedulian. Dukungan yang nyata membuat beban berkurang, namun juga memaksa aku untuk menyaring siapa yang benar-benar hadir untuk aku dan siapa yang hanya hadir untuk mengamati. Donna Vera pada gilirannya bersikeras mempertahankan versi narasinya. Ada hari ketika ia mengirim pesan panjang menerangkan bahwa tindakan itu adalah kesalahan dalam emosinya dan bahwa aku harusnya mengerti posisi seorang ibu. Aku membaca pesan itu dengan tenang, lalu menyimpan. Kadang-kadang tindakan paling aman bukanlah mengubah pendapat orang lain, melainkan menjaga agar suara mereka tidak lagi menentukan harga diri kita. Proses pengadilan berlanjut. Ada pertemuan-pertemuan dengan pengacara, penyusunan poin-poin, dan negosiasi yang ditengahi oleh mediator. Aku tidak mengharapkan proses yang mudah, dan memang tidak mudah. Ada saat-saat ketika aku lelah sampai menangis sendirian di dapur, mengenang bayi-bayi harapan yang tak pernah kami realisasikan, atau masa-masa awal di mana semua terasa seperti permainan yang indah. Namun ada juga hari-hari ketika aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ketika keputusan resmi datang, bahwa rumah sebagai aset yang tercatat atas namaku tetap berada di tanganku, ada ledakan emosi yang campur aduk. Kemenangan itu bukan karena aku memegang barang, tetapi karena pengakuan formal terhadap sesuatu yang sejak awal aku tahu. Aku berhak atas tempat yang kusebut rumah. Beberapa di antaranya merasa hal itu sepele, namun bagiku itu adalah penegasan bahwa aku tidak harus melepaskan segala sesuatu karena persoalan kehormatan. Dr. Marina tersenyum ketika memberitahukan kabar itu. Ia tahu apa arti simbolik momen itu. Aku juga tahu, proses bukanlah sekedar rapat dan tanda tangan. Itu pun belumlah akhir. Namun pengakuan hukum memberi aku kebebasan praktis untuk melangkah. Dalam beberapa minggu setelah keputusan itu, Marco memilih untuk pindah ke apartemennya sendiri. Perpisahan itu tenang secara administratif, namun tidak kosong secara emosional. Kami bertukar barang-barang, beberapa percakapan yang hambar, dan ada momen ketika ia menatap bingkai foto pernikahan yang kami bagi dan berkata, "Maaf Ana." Aku mengangguk, lalu berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Ada perasaan seperti menutup babak lama, bukan dengan amarah yang mengamuk, melainkan dengan kesadaran bahwa aku telah memilih jalan lain. Pemulihan sesungguhnya bukan terletak pada kertas putusan, melainkan pada pembentukan kembali rutinitas dan cerita diri. Perubahan kecil yang aku lakukan mulai memberi efek besar. Aku mengecat ulang ruang tamu. Warna hangat yang aku pilih membuat dinding terasa seperti memeluk kembali. Aku membersihkan rak buku lama, menaruh kembali buku-buku yang sudah lama tersingkir. Malam-malam sepi dulu kubuat menjadi malam di mana aku membaca, menulis, dan membuat rencana kecil. Aku mendaftar sebuah kursus singkat yang dulu kubiarkan, sebuah pelatihan yang berhubungan dengan profesi yang membuat aku sempat ragu untuk mengejar, karena selalu menangguhkan impianku demi keuangan keluarga. Menyelusuri ulang keterampilan itu memberi aku kebanggaan sederhana, usaha yang kudedikasikan untuk diriku sendiri. Terapi menjadi bagian penting dari proses itu. Aku duduk di sofa ruang terapi dan menangis sehingga suaraku habis, lalu perlahan mempelajari cara membaca sinyal tubuhku sendiri. Kapan aku membisu untuk meredakan suasana, kapan aku mengalah untuk menjaga kedamaian, kapan aku mengubur kemarahan agar tetap menyenangkan di mata orang lain. Terapisku membantu aku melihat garis-garis itu, memvalidasi, dan kemudian membimbing latihan kecil. Bagaimana menetapkan batas tanpa merasa bersalah, bagaimana meminta bantuan, bagaimana menolak mendapat kata, namanya dibela,
sebagai alasan untuk tidak bertindak. Perjalanan itu pelan, namun progresif. Ada hari ketika aku keluar dari sesi terapi dengan perasaan ringan, dan ada juga hari ketika aku kembali dengan kepala penuh tanda tanya. Semua bagian dari pemulihan. Salah satu momen yang paling aneh namun memberi kekuatan adalah ketika aku membuka kembali rumah untuk menerima tamu. Bukan untuk menciptakan suasana palsu, tapi untuk merayakan keleluasaan. Aku mengadakan makan malam kecil untuk beberapa teman, Juliana, Livia, dan beberapa rekan kerja yang selama ini memberi dukungan. Kami duduk di meja yang sama, namun suasananya berbeda. Tidak ada yang mengendalikan percakapan dengan nada merendahkan. Semua berbicara tentang hal-hal nyata, pekerjaan, rencana masa depan, bahkan ketakutan. Kami tertawa, kadang sunyi, dan aku menyadari bahwa meja keluarga bukanlah ruang untuk menerima hinaan. Ia bisa menjadi tempat di mana kebersamaan dipraktikkan secara setara. Ada pula hari-hari yang berat. Saat melihat foto lama, rasa nostalgik datang menyeret aku ke masa ketika segalanya terasa mungkin. Aku menangis, meratapi mimpi yang tak menjadi nyata. Itu wajar, dan kuizinkan diriku merasakan tanpa harus menghakimi. Proses berduka atas kehilangan struktur yang selama ini kukenal adalah bagian penting dari pemulihan. Persahabatan pun menemukan bentuk baru. Juliana menjadi lebih dari sekadar teman. Ia adalah saksi yang siap mengambil alih ketika rasa sepi datang. Livia, yang awalnya tampak ragu-ragu, menjadi suara yang kuat dalam hidupku. Ia sering mengajak Rafael menginap di akhir pekan, dan kami menciptakan rutinitas kecil yang membuat ruang rumah terasa hangat. Fernanda menempel dari jarak aman. Ia bukanlah figur romantis lagi, melainkan sahabat yang pernah mengenali luka tersembunyi di masa lalu. Kekuatan jaringan ini terasa seperti fondasi yang tak terlihat namun kokoh. Ketika aku mulai kembali bekerja secara penuh, ada tantangan baru. Menjelaskan kepada kolega tentang masa lalu, menata waktu antara pekerjaan dan proses hukum, dan membiasakan diri untuk tidak membawa kembali kebiasaan lama yang selalu menempatkanku di posisi meminjam kekuatan orang lain. Pekerjaan memberi struktur, tetapi juga memberi identitas yang kupilih sendiri. Aku mendapat proyek kecil yang menantang, dan ketika aku menyelesaikannya, rasa pencapaian itu bukan hanya soal karir. Ia adalah tanda bahwa aku bisa mempertahankan standar untuk diriku sendiri. Satu ritus yang kuadopsi adalah menulis surat untuk diri sendiri setiap kali ada momen penting yang kulalui, bukan untuk orang lain, tapi untuk membangun memori internal. Surat pertama bertuliskan, "Kamu bertahan, kamu menuntut cara hidup yang menghormatimu." Surat itu kusimpan di laci dan kubaca saat ragu datang. Surat-surat itu menjadi bukti batin bahwa perubahan terjadi secara bertahap. Seiring dengan waktu, hubungan dengan keluarga besar menjadi berbeda. Beberapa cabang keluarga memilih menjauh, namun ada juga yang mencoba menjembatani, bukan untuk kembali mengatur hidupku, tetapi untuk melihat aku sebagai individu yang berhak mendapatkan penghargaan. Dalam beberapa kesempatan, Donna Vera mencoba kontak melalui pesan singkat yang kaku, menawarkan beberapa kali pertemuan untuk membangun kembali hubungan. Aku menjawab singkat. Aku memberi ruang, namun tidak membuka segala pintu. Hubungan itu tetap rumit, dan aku paham bahwa tidak semua luka dapat ditutup sepenuhnya. Hanya karena kita berdamai, bukan berarti kita melupakan. Berdamai berarti menerima batas-batas, agar hidup bersama tetap mungkin tanpa saling melukai. Ada satu malam musim semi ketika aku duduk di teras, menatap lampu-lampu kecil yang kutambahkan di cabang pohon di halaman. Aku menaruh cahaya-cahaya kecil sebagai simbol harapan. Pernah, ketika aku masih muda, pohon itu adalah saksi tawa kami. Kini, ia menjadi saksi perjalanan baru. Aku duduk di kursi yang sama, menyesap kopi hangat, dan merasakan udara yang lebih ringan. Dalam hati ada resolusi yang tidak berteriak, hadir sebagai keputusan yang tenang, bahwa aku telah mengakhiri sesuatu yang tidak layak dipertahankan. Kalimat itu kembali. Ibu mertuaku menamparku, suamiku diam saja. Malam itu aku mengakhiri segalanya. Kalimat itu bukan hanya pengandaian dramatis, ia adalah kenyataan yang kuhidupi. Malam itu aku menutup sebuah hubungan yang tidak lagi memberi ruang bagi harga diriku. Akhirnya, pembelajaran terbesar bukanlah tentang mencarinya pembalasan atau kebencian, melainkan penemuan kembali siapa aku ketika tidak lagi diperlakukan sebagai orang yang harus selalu menyesuaikan diri. Aku belajar bahwa menetapkan batas bukanlah tindakan egois, ia adalah tindakan cinta pada diri. Aku belajar bahwa mencintai diri sendiri kadang berarti meninggalkan hal-hal yang pernah kita yakini sebagai keamanan. Aku belajar untuk melihat masa lalu tanpa takut menilai, untuk menerima patah, namun juga untuk memulai membangun kembali. Pada malam di mana aku menutup pintu rumahku sendiri untuk terakhir kalinya sebagai pasangan bersama Marco, ada ledakan rasa,
sedih, lega, marah, dan lega lagi. Aku tidur tidak karena aku melupakan, tetapi karena aku memberi diriku izin untuk pulih. Seiring hari-hari berlalu, aku menemukan kebahagiaan sederhana, menikmati kopi di pagi hari tanpa membalas pesan yang membuat hatiku kecil, berjalan ke toko buku melintasi jalan tanpa merasa harus menanyakan pendapat siapapun tentang langkah kecil itu, tersenyum pada pencapaian kerja tanpa merasa berdosa. Jika kamu membaca ini dan teringat malam-malammu sendiri di mana kamu merasa dipermalukan atau diabaikan di depan orang-orang dalam rumahmu, aku ingin kamu tahu satu hal yang kutemukan. Tidak ada harga diri yang terlalu kecil untuk dipertahankan. Ada langkah-langkah praktis yang bisa diambil, mencari dukungan, menyusun bukti, berkonsultasi dengan penasihat profesional. Tetapi yang terutama adalah keputusan batin yang tegas untuk tidak membiarkan pola itu berlanjut. Bukan semua orang akan mengerti keputusan itu. Beberapa akan menghakimi. Tetapi ada pula mereka yang akan datang dan menawarkan secangkir teh, sebuah pelukan, dan kesetiaan tanpa syarat. Kini, ketika aku melangkah keluar rumah di pagi musim panas yang hangat, dengan tangan berisi buku dan kunci yang sekarang milikku sepenuhnya, aku tahu bahwa malam Natal itu adalah akhir, sekaligus awal. Aku mengakhiri sebuah kehidupan yang lama, bukan untuk menghukum siapapun, tetapi untuk memberi ruang bagi kehidupan yang menghormatiku. Setiap kali ada suara tamparan yang terngiang di kepalaku, aku menggantinya dengan suara langkah kecil yang kukerjakan setiap hari untuk membangun diri kembali. Jika cerita ini menyentuhmu, bagikan pengalaman atau dukunganmu di komentar. Dan jika kamu sedang dalam situasi yang menakutkan, carilah dukungan profesional atau layanan setempat yang bisa membantumu. Kamu tidak harus menanggungnya sendiri. Aku pernah berdiri di tempat yang gelap itu, dan malam ketika ibu mertuaku menamparku, suamiku diam saja, malam itu aku mengakhiri segalanya. Adalah malam di mana aku memilih diriku sendiri. Bukanlah akhir yang sunyi. Ia adalah pintu menuju kehidupan yang akhirnya aku miliki kembali.